Di sini ada model kanvas yang sudah saya isi dan saya cantumkan ke dalam proposal saya. Bisa dilihat dan dibaca langsung ya. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Kolesterol adalah lemak yang sebagian besar dibentuk oleh tubuh sendiri, terutama dalam hati. Kolesterol mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh. Di antaranya adalah untuk membentuk hormon seperti hormon estrogen dan progesteron, serta sebagai pembentuk asam empedu dan garam empedu. Walaupun kolesterol ini penting untuk pembentuk hormon dan garam empedu, namun jika kadarnya berlebihan di dalam tubuh, dapat menimbulkan penyakit-penyakit kardiovaskuler dan penyakit-penyakit lainnya. Itu menurut Murray 2009. Faktor yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah ialah mengurangi makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi dan banyak mengonsumsi sayur mayur, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak esensial, yaitu minyak kacang tanah, minyak kedelai, dan minyak jagung, menurut Tirta Winata 2006. Selanjutnya bisa dibaca sendiri dan dilihat pada proposal yang sudah saya buat. Mengapa saya memilih latar belakang kolesterol? Karena selama ini banyak orang yang menganggap bahwa Nutrijel hanya bisa dikonsumsi sebagai hidangan penutup atau dessert, maupun sebagai makanan biasa. Padahal banyak sekali manfaat Nutrijel bagi kesehatan, contohnya untuk memperlancar pencernaan karena setiap manusia membutuhkan serat, membantu mengurangi kolesterol, baik untuk menjaga berat badan, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, memelihara kesehatan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan lain-lain. Dari manfaat di atas, saya ingin membuat inovasi baru agar masyarakat dapat mengonsumsinya dengan mudah, yang tentunya menyehatkan dan enak, yaitu dengan menambahkan komposisi seperti sirup, susu, es batu, dan juga buah-buahan. Lalu saya menamakan inovasi ini dengan es pelangi si sehat. Pada produk yang saya buat ini ada dua aspek. Yang pertama aspek kesehatan, yang kedua aspek sosial ekonomi. Di sini ada perumasan masalah. Tujuannya yaitu memunculkan inovasi-inovasi baru dalam hal pengolahan es, yakni menciptakan produk es yang sehat untuk dikonsumsi. Kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha bagi orang lain. Ketiga, meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Selanjutnya bisa dibaca sendiri dan dilihat. Selanjutnya bab 2, gambaran umum rencana usaha. Di poin pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Di lingkungan saya di sini ada beberapa faktor yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Ialah mengurangi makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi dan banyak mengonsumsi sayur mayur, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak esensial. Nah, di poin kedua ini ada gambaran umum pokok peluang usaha. Di sini untuk memperoleh bahan baku Nutrijel, sirup, susu saya peroleh dari toko terdekat, lalu memasaknya di tempat tinggal saya sendiri. Bahan baku lain yaitu buah-buahan. Saya memperoleh dari pasar. Dalam proses produksi, saya memproduksi bersama adik saya. Langkah ini saya ambil untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Di sini ada desain produk. Produk saya akan dipasarkan dengan kemasan gelas berukuran sedang dan dengan segel produk. Mengapa saya mengemas dalam bentuk seperti itu? Karena saya ingin menciptakan pesan praktis siap untuk dinikmati, tidak ribet jika dibawa kemana-mana. Saya juga menyediakan sendok kecil sebagai pelengkapnya. Desain label kami desain sesimpel mungkin untuk menghindari kesan ramai, karena es pelangi sendiri sudah memiliki banyak warna-warni dalam komposisinya. Lalu di sini ada penentuan lokasi usaha. Lokasi yang menjadi sasaran utama produk saya adalah di sekitar sekolah dan juga lingkungan rumah. Saya juga akan memasarkan produk ini dengan media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, sehingga masyarakat luas juga bisa menikmati khasiat Nutrijel dan buah-buahan yang telah dirancang sedemikian rupa. Lalu di sini ada pengawasan kualitas. Proses pengawasan ini saya lakukan langsung oleh saya sendiri. Saya memilih buah-buahan yang memang benar-benar bagus untuk dikonsumsi dan juga benar-benar terjaga nilai gizinya.
Dalam pengawasan produk, saya akan menjaga rasa, kualitas, kemasan agar tetap menarik. Saya juga akan memastikan dalam proses pengolahan tidak ada bahan adiktif dan sejenisnya terdapat dalam produk ini. Di poin ketiga, di sini ada tabel terkait cost struktur dan revenue stream. Di bagian cost struktur, yaitu atau disebut pengeluaran, bisa dilihat sendiri dengan berbagai macam bahan. Di bagian revenue stream, yaitu pemasukan atau keuntungan yang produk yang telah saya jual. Poin keempat, keuangan usaha. Keuangan usaha dicantumkan di proposal ini dengan hitungan per minggu. Saya kira-kira terjual satu minggu itu 140 cup, dijual dengan harga 5.000. Nama produk di sini es pelangi sehat. Jumlah yang telah saya jual selama per minggu itu 140 cup, harga per cupnya 5.000. Total mencapai 700, jadi keuntungan yang saya ambil hanya 245.000. Cash flow selama 1 tahun saya hitung dan bisa dilihat sendiri ya. Di bagian Januari sampai Februari penjualan produksi yaitu mencapai 200 cup per bulan. Maret, April, Mei mencapai 250 cup. Juni, Juli mencapai 300 cup. Agustus, September sampai Oktober mencapai 350 cup, dan di akhir November, Desember yaitu mencapai 400 cup. Selanjutnya di sini ada di bagian tabel ada beberapa poin. Yang pertama, arus masuk. Penjualan awal yaitu mencapai 18 juta. Tahun pertama mencapai 36 juta, tahun kedua 54 juta, dan tahun ketiga 72 juta. Modal sendiri mengeluarkan hanya 300.000. Investor saya harap mencapai 12.500.000. Jadi total arus masuk mencapai 30.800.000. Selanjutnya poin B. Arus keluar biaya investasi mencapai 2.500.000, biaya variabel mencapai 1.700.000, biaya tetap mencapai 1.500.000, dan biaya pemasaran mencapai 1.645.000. Total 7.345.000. Poin C, arus bersih mencapai 23.455.000. Cash flow akhir jumlah 7.345.000. Kumulatif mencapai 7.345.000. Lalu di sini poin F, analisis kelayakan usaha, bisa dilihat sendiri hasil total hasilnya. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Poin pertama, identifikasi masalah. Masalah utama yang mendasar adalah bahan pendamping yang berupa sirup beraneka rasa. Tak banyak orang yang menyukai sirup rasa manis. Bahkan juga ada orang-orang tertentu yang memang pantang meminum sirup. Untuk antisipasi hal tersebut, saya menjaga menciptakan inovasi baru, yaitu es pelangi tanpa sirup, hanya menggunakan Nutrijel, susu, dan juga buah-buahan. Rasa manis diperoleh dari buah-buahan tersebut. Di sini ada analisis SWOT dari usaha saya sendiri. Di bagian A, strength atau kekuatan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kemudahan memperoleh bubuk Nutrijel serta mudah mengolah. Yang kedua, produksi yang ditawarkan menjadi salah satu jajanan yang disukai oleh banyak kalangan. Yang ketiga, produk ditawarkan dengan berbagai macam varian topping. Yang keempat, proses pembuatan cukup mudah. Bagian weakness atau kelemahan dimiliki adalah pada tahap printing label produk karena membutuhkan proses yang cukup menyita waktu. Yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Faktor yang mendukung kelancaran bisnis ini adalah cuaca yang panas membuat orang-orangnya menjadi pencinta
tak es atau minuman yang dingin, mudah memperoleh serta proses bahan, serta tidak banyak menyita waktu dalam proses pembuatannya. Lalu, threat atau hambatan. Pemasaran produk yang baru belum tentu banyak diterima siswa-siswi maupun masyarakat sekitarnya. Kelayakan dan khasiat produk masih jadi pertanyaan. Poin 2, perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis peluang pasar. Di sini ada kandungan gizi pada Nutrijel. Nutrijel mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh, melancarkan sistem pencernaan, membantu mengurangi kolesterol, baik untuk menjaga berat badan, membantu peningkatan kekebalan tubuh, memelihara kesehatan rambut, menjaga kesehatan kulit, dan lain-lain. Kandungan gizi pada susu kental manis. Susu mengandung kalsium, protein hewani, dan zinc yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kandungan vitamin pada buah-buahan melon, mangga, jeruk mengandung vitamin C yang tinggi amat dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, sini ada kandungan sirup yang memang mungkin banyak mengandung protein. Lalu, gaya hidup masyarakat. Es adalah salah satu minuman favorit pada cuaca panas, namun kebanyakan siswa-siswi maupun masyarakat belum bisa menentukan es yang bisa menyehatkan tubuh mereka. Belum banyak yang tahu mengenai kebutuhan serat untuk tubuh mereka dalam hitungan perharinya. Oleh sebab itu, kami membantu mereka agar dapat mengonsumsi es yang tentunya baik bagi kesehatan. Penentu daerah pemasaran bisa dibaca sendiri. Strategi produk, saya jalan kerjasama dengan pihak kantin sekolah di saat waktu tertentu. Strategi pemasaran, promosi pemasaran. Yang pertama, menjaga kebersihan tempat produk, alat-alat yang digunakan, serta kebersihan tempat pemasaran. Yang kedua, menetapkan harga yang relatif murah agar dapat dijangkau oleh siswa atau anak-anak kecil. Yang ketiga, tempat penjualan yang strategis yaitu halaman dan juga di halaman kantin. Yang keempat, melakukan pelayanan yang sopan dan ramah. Yang kelima, memenuhi permintaan konsumen. Yang keenam, promosi dengan cara yang menarik, menjelaskan kepada hal layaknya mengenai manfaat Nutrijel, buah melon, mangga, jeruk, susu secara spesifik melalui media sosial dan brosur. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Poin pertama, ada anggaran biaya. Bisa dilihat sendiri di bagian tabel bahan-bahan dan juga alat-alat yang saya butuhkan. Total dari tabel tersebut mencapai 6.345 ditambah dengan biaya perjalanan 500.000 dan biaya tak terduga 500.000. Jadi total 7.345. Lalu di sini ada bagian tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya. Disusun sebagai format. Perlengkapan yang diperlukan 5.630, habis pakai 715, perjalanan 500.000 dan tak terduga 500.000, total 7.345. Jadwal kegiatan, persiapan tempat dan peralatan produksi ada di bulan pertama. Produksi ada di bulan pertama dan kedua. Pembuatan desain tetap kemasan produk ada bulan pertama sampai ketiga. Promosi di internet mencapai bulan pertama sampai keempat, dan evaluasi hanya di bagian bulan kelima. Daftar pustaka bisa dilihat langsung. Selanjutnya ada bagian lampiran. Lampiran pertama, format jadwal kegiatan bisa dilihat seperti pada bab 4 tersebut. Lalu lampiran kedua, biodata ketua dan anggota, bisa dilihat sendiri nama saya, jenis kelamin, program studi, NIM, tempat dan tanggal lahir, alamat email, dan nomor HP. Bisa dihubungi bila ingin memesan. Lampiran keempat, format justifikasi anggaran kegiatan. Bisa dilihat sama seperti pada bab 4 anggaran yang sudah saya tulis satu persatu.
Selanjutnya di sini ada contoh label pada produk saya. Lampiran ke-5 yaitu susunan organisasi tim kegiatan pada pembagian tugas. Nama saya sendiri dan adik saya. Program studi D3 keperawatan, adik saya baru tingkat SMP. Bidang ilmu kesehatan, adik saya pendidikan. Alokasi waktu sekitar 2 jam per minggu. Uraian tugas, saya sebagai pembuat produk minuman dan jualnya, dan adik saya membantu melayani. Terima kasih.